واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma faqihna fid din. Amma ba'd. Wa qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah taala, rukun-rukun iman. Jibril berkata, kemudian jelaskan pula tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah percaya kepada pertama Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi. Berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yang maknanya rukun-rukun iman. Di sini disebutkan ringkasan atau disebutkan serpihan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer dengan sebutan hadis Jibril. Dan hadis Jibril merupakan di antara hadis-hadis pokok yang memang selayaknya seorang muslim mempelajarinya lebih detail tentang kandungannya. Jibril berkata, akhbirni 'anil iman. Kemudian jelaskan pula tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah pertama, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Beriman kepada qadar baik maupun buruknya. Baik, kita akan rinci atau jelaskan biiznillah satu persatu. Iman adalah percaya kepada. Baik, sebelumnya iman adalah percaya. Ya, ini masih mujmal. Ya, apakah iman itu sebatas percaya saja, yang maknanya tasdiq, atau iman juga memiliki makna lain dari tasdiq? Kalau misalnya dari segi bahasa, sahih, iman maknanya tasdiq jazim, mempercayai dengan teguh, itu iman. Tapi sekarang iman ini bukan sebagai lafaz urfi arabi belaka, melainkan dia sebagai lafzun syar'iyyun al-iman, karena disebutkan banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka menurut ahlus sunnah wal jamaah, iman adalah apa? Percaya melalui hati, percaya di hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh. Percaya belaka semata tanpa ucapan lisan dan tanpa amalan anggota tubuh, maka belum termasuk iman. Berarti semua itu harus ada dan harus terrealisir bagi seorang mukmin. Pemahaman lainnya, maksudnya di sini arti atau maksud dan penjelasan lainnya adalah
perbuatan-perbuatan anggota tubuh jika itu merupakan ibadah, maka itu adalah iman. Maka itu adalah iman. Seseorang mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, tasbih, maka perbuatan tersebut adalah iman. Maka ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini iman adalah percaya. Dan kepercayaan di sini juga tentu tidak sebatas percaya, melainkan apa? Dia mengamalkan konsekuensi dari kepercayaan terhadap semua ini. Begitu. Seseorang percaya bahwasanya Allah yang mentakdirkan segala hal. Tapi kemudian dia tidak melakukan konsekuensi dari kepercayaan terhadap takdir Allah. Misalnya Allah mentakdirkan musibah. Kemudian dia percaya ini semua dari Allah. Tapi kemudian dia berkeluh kesah dan mencela masa, kemudian tidak mau beramal soleh dengan takdir tersebut. Maka walaupun dia beriman dari segi percaya ini semua dari Allah, tapi tidak lengkap keimanannya karena dia tidak melakukan konsekuensi darinya. Yaitu dia tidak melafalkan istirja, tidak bersabar, tidak ikhtiar, dan seterusnya. Ala kulli hal. Jadi iman itu bukan sebatas di hati, melainkan iman juga ada yang batin dan juga ada yang zahir. Iman adalah percaya kepada, pertama, Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Baik. Maka kita bagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid kepada Allah taala. Sebenarnya iman kepada Allah itu mencakup seluruh rukun iman, setelahnya itu iman kepada Allah juga masuk ke dalamnya. Atau konsekuensi dari iman kepada Allah adalah iman kepada nanti yang disebutkan dari 2 sampai 6. Tidak bisa terpisahkan. Karena malaikat pun makhluk Allah. Kitab-kitab adalah kalam Allah. Rasul-rasul adalah utusan Allah. Hari akhir adalah bagian dari takdir Allah. Takdir adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan hasil dari perbuatan Allah. Maka enggak bisa terlepas dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bagi kemudian iman kepada Allah di sini adalah mentauhidkan Allah. Dan tauhid tersebut terbagi menjadi 3. Ya fadhal, bagi menjadi 2 asal benar pembagiannya. Bagi berapapun selama benar maka tidak masalah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Jadi tauhid terbagi menjadi 3. Kita pakai yang metode pembagian 3 yang dianggap oleh sebagian ahlul ahwa metode trinitas. Fadhal, terserah antum lah ngomong apa. Tetapi yang penting kan di sini kan hak kebenaran dan berserta dalil. Mau orang menjuluki apa, kalau kita benar ya biarin aja. Iya. Biarkan anjing menggonggong, tukang odong-odong tetap berlalu, ya kan? Pak Deman kok langsung seger, Pak. Iya. Yang pertama tauhid rububiyah. Maknanya adalah, oh masya Allah, langsung panas. Iya. Tadinya hujan, dalam waktu berapa menit langsung panas. Itulah haula wala quwata illa billah. Tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla. Ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki atau wal milki wa tadbir. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam urusan apa? Penciptaan, kepemilikan, dan kepengurusan. Itu definisi yang paling jami' terhadap tauhid rububiyah. Itu definisinya Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi syarhi kitab tauhid. Ifradullah azza wa jalla ya fil khalqi wal milki wat tadbir. Mengesahkan Allah azza wa jalla dalam urusan apa? Penciptaan, kepemilikan, dan kepengurusan.
Jadi kita kemanapun, dimanapun, kapanpun, kita bisa menerapkan tauhid rububiyah di qalbu kita untuk objek apapun dari makhluk atau keadaan apapun dari takdir. Dan itu indah sekali ikhwah sekalian. Itu di antara zikir terbaik, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan untuk segala objek pada setiap keadaan. Kalau antum pergi misalnya ke taman safari, antum melihat macan sedang tidur misalnya, maka kemudian antum menerapkan di kalbu antum tauhid rububiyah dan keimanan kepada Allah dari segi ini. Mengisahkan Allah, menjadikan hanya Allah satu-satunya yang menciptakan macan yang sedang tidur ini. Kemudian Allah yang memilikinya. Dan Allah yang mengatur dan mengurus macan ini dari segi rizki, darahnya, dan segala hal yang terjadi pada diri macan ini. Dengan zikir itu kemudian, apakah berhenti, stop di situ ikhwan? Antum ketika menerapkan tauhid rububiyah dan antum melihat ayat-ayat kauniyah, stop di situ? Enggak. Karena tauhid rububiyah dan tafakkur tentangnya itu melazimkan harus apa? Tauhid uluhiyah. Jadi antum ketika menangis berderai air mata mengingat Allah dengan melihat gedemau pisang misalnya, karena ini milik Allah, Allah menciptakannya, antum melihat kekuasaan Allah Ta'ala di kaun semesta ini. Kalau misalnya antum mentok di situ, belum cukup. Melainkan ayo apa? Tauhid uluhiyah. Nah, yaitu yang kedua. Tauhid uluhiyah, ifradullahi azza wa jalla bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah, dan ibadah itu banyak sekali macamnya. Tapi intinya adalah di ad-du'a. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang dhaif, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Faham di sini? Maka seseorang ketika dia tafakkur, tadabbur alam, dia tahu ini milik Allah. Udah cukup di situ. Itu kerjaan orang-orang PA. Maksudnya pencinta alam. Mereka hanya sebatas di situ. Naik ke puncak gunung, kemudian ya Masya Allah, udah gitu doang, udah selesai. Habis itu udah selesai. Habis itu foto-foto, balik lagi pulang, capek, demam. Dah gitu doang, udah selesai. Iya. PA. Padahal coba lihat di surat Ali Imran. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Ya Allah, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semesta ini dengan batil, untuk kebatilan. Maha suci engkau ya Allah. Habis itu apa? Faqina adzabannar. Jauhilah kami dari, atau lindungilah kami dari azab neraka. Ini ubudiyah ikhwan. Merasa takut pada azab Allah Ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Taib. Antum takut pada azab Allah itu tauhid mana maksudnya? Masuknya tauhid uluhiyah, karena di situ ada ibadah khasyah, ada ibadah khauf. Gitu loh. Jadi kalau cuma sebatas antum melihat gejala alam, bulan sabit, atau matahari yang bersinar luar biasa, atau perubahan musim dan seterusnya, antum hanya kemudian selesai sampai situ. Oh ini milik Allah, ini Allah yang ciptakan, Allah yang ngatur, selesai kelas. Tidak ada terbit rasa takut pada Allah, ta'zim kepada Allah yang luar biasa, kemudian antum minta sama Allah rahmat. Enggak ada terbit, itu belum cukup, enggak sempurna, masih sangat kurang. Maka ketika kita mengimani Allah Ta'ala dengan menerapkan tauhid rububiyah, sewajarnya berlanjut ke tauhid uluhiyah. Nah, antum tidak bisa sempurna memahami dan menerapkan tauhid rububiyah serta uluhiyah tanpa tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat itu? Itsbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitab wa rasuluhu fi sunnah, wa nafyu ma nafahu Allahu wa rasuluh. Nah, ini singkatnya gitu aja. Tauhid asma wa sifat adalah engkau menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Ta'ala di Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya
nafikan di Al-Quran dan Sunnah, gitu singkatnya. Jadi apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah dari asma dan sifat Allah Ta'ala, antum ambil dan pelajari, kemudian bisa dipakai sebagai penyempurnaan tafakkur tauhid rububiyah dan penyempurnaan ibadah di tauhid uluhiyah. Ketika antum takut sama Allah Ta'ala karena antum memahami Allah Ta'ala syadidul iqab, maka sempurna ini tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan itulah iman yang tertinggi, ya ikhwan. Iya. Dan ketika antum lagi seret rezekinya, kemudian antum tafakur melihat ada tukang, misalnya tukang kue pancong mangkal di tempat biasanya dan dia sepi sambil cingak-cinguk lihat orang. Ya, lihat orang ini aja sabar. Kemudian tiba-tiba ada pembeli, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tafakuri itu, tauhid rububiyah. Ini semua Allah yang miliki, Allah yang ciptakan, Allah yang atur dan setting kalbu pembeli ini supaya membeli kue pancong di situ. Padahal kue pancong bisa di tempat lain atau bisa makanan lain selain pancong. Kemudian dia malah beli di sini, taufik dari Allah. Ini tauhid rububiyah. Maka melihat gejala alam seperti ini, ciptaan Allah seperti ini, kemudian melazimkan apa? Tauhid uluhiyah. Antum minta rezeki sama Allah Ta'ala. Ini minta doa, berarti kan tauhid apa? Uluhiyah. Dan untuk memperkuat ini antum kemudian mengingat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, Ar-Raziq, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Mu'ti dan seterusnya. Ya. Itu semua lengkap jadi. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling mengetahui dan mendalami perkara tauhid di kehidupan dunia ini. Antum jangan ngantuk. Ngantuk. Kedinginan apa ngantuk? Menjamak antar keduanya, enggak? Karena ini Masya Allah. Coba di situ atau di situ nggak apa-apa, di pangku sama Dika nggak apa-apa. Lewat ini, lewat luar, lewat sini. Baik, kemudian tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Baik dari segi rububiyah, baik dari segi keberhakan uluhiyah, baik dari segi asma wa sifat. Tapi di asma wa sifat, nama Allah dan sifat Allah ada keserupaan kok dengan manusia. Misalnya Azim, Rahim, Wahhab. Lalu bagaimana kita menyikapi kesamaan atau keserupaan lafal nama? Kita bilang kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan hakikat dan tata cara. Maka memang ada orang dipanggilnya Pak Rahim, ada orang dipanggilnya Pak Wahab. Namanya asli Wahab misalnya Wahab Midun namanya misalnya. Ya, panggilannya Wahab lah, jangan Midunnya. Nah misalnya dia Wahab, suka, orang tuanya mendoakan supaya dia suka memberi orang, ngasih itu, suka sedekah. Iya kita panggil Wahab, taib. Tetapi itu kan sebatas nama dan doa buat dia. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala, hakikat dan kaifiahnya hanyalah Allah Ta'ala yang memilikinya yang seperti itu. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala dari segi nama Wahab dan konsekuensinya itu sifat pemberinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu memberi seperti Allah Ta'ala memberi. Bahkan tidak ada satupun manusia yang mampu memberi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, fadhal. Qala Syekh rahimahullah, yang kedua para malaikatnya, yaitu bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan mereka melaksanakan segala perintah Allah dan bahwa kita tidak dapat melihat mereka. Masya Allah, antum terharu banget sepertinya. Nggak apa-apa, nggak. Nangisnya ditahan aja ya. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada para malaikat Allah Ta'ala, bahwasanya mereka diciptakan dari cahaya. Ya, mereka khuliqu min nur, dari cahaya. Dan la ya'suna ma amarallahu bihi wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala sesuai perintah Allah Ta'ala. Dan mereka akan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan bahwa kita tidak dapat melihat mereka. Baik. Malaikat ini gaib ya. Apakah dia gaib nisbi atau gaib mutlak? Gaib nisbi atau gaib malaikat pada hakikatnya.
Pada suar asliyah, ghaib nisbi atau ghaib mutlak? Nisbi, bukan mutlak. Nisbi. Kenapa begitu? Pertama kita bedakan gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib nisbi itu adalah gaib bagi sebagian makhluk dan tidak Allah gaibkan kadang-kadang atau seterusnya pada sebagian makhluk lainnya. Adapun gaib mutlak adalah yang Allah gaibkan dan hanya Allah Ta'ala yang tahu semata. Itu biasanya dikaitkan oleh para ulama dengan 5 kunci gaib di akhir surat Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu 5 hal gaib mutlak. Adapun gaib nisbi adalah sebagian makhluk tahu, sebagiannya enggak tahu. Sebagian makhluk melihat, sebagian makhluk tidak melihat. Jin gaib nisbi atau gaib mutlak? Gaib nisbi. Ya makanya ana pernah tuturkan kajian bahwasanya ana mengikuti pendapat ulama yang mengatakan mungkin saja seseorang manusia melihat jin dalam bentuk aslinya dengan izin Allah Ta'ala. Itu mungkin, walaupun ya tidak perlu dia memastikan itu memang wujud aslinya atau bukan. Karena jin itu gaib nisbi. Rasulullah SAW berkali-kali melihat jin dalam bentuk aslinya. Malaikat pun begitu. Tapi mengklaim seseorang melihat malaikat, ini perlu ditinjau lagi. Apakah benar itu malaikat? Kalaupun iya, apakah itu wujud aslinya? Tidak bisa dipastikan, ya enggak? Tahu dari mana antum itu wujud asli malaikat? Walaupun iya mungkin enggak, mungkin aja, cuman enggak bisa dipastikan. Misalnya, antum melihat orang berbuat baik, antum lagi terpuruk, ada orang berbuat baik. Masya Allah, antum ini malaikat. Malaikat. Nama anda Darmaji kok malaikat? Malaikat dari sisi sifat mungkin ya. Tapi coba misalnya dia malaikat, kemudian terbang kemudian dengan sayapnya. Antum pastikan nggak itu malaikat gitu loh masalahnya. Kadang-kadang talbis syaitan, bisa aja syaitan. Lihat ketika Abdul Qadir Al-Jailani beribadah luar biasa, kemudian ada secercah cahaya dan bilang, kamu sudah cukup ibadah, tidak perlu lagi ibadah, aku telah mengampuni kamu dan seterusnya. Apa kata beliau? Pergilah wahai musuh Allah. Langsung hilang itu cahaya. Ada kadang-kadang syaitan mewujudkan seolah seperti orang soleh, seperti malaikat dan seterusnya, padahal itu adalah syaitan. Begitu. Nah, apakah mungkin antum melihat malaikat? Ana bilang insya Allah akan melihat malaikat. Di dunia ini, ya di alam dunia ini. Kapan? Ntar pas mati, ya enggak? Iya, lihat aja. Ketika itu malaikat dalam bentuk aslinya bukan? Bentuk aslinya, entah malaikat maut atau malaikat yang disebut a'wanu malaikatil maut. Para penolong malaikat maut yang itu mereka yang dihamparkan sejauh mata memandang dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti di kitab dawa itu dibahas. Sejauh mata memandang itu. Para malaikat banyak sekali itu. Hal yang hanya dilihat oleh orang-orang yang sedang ihtidar atau sakaratul maut. Tidak bisa dilihat oleh para peziarah atau pengunjung atau pentalkin, nggak bisa lihat. Yang dia lihat, kitanya nggak bisa lihat. Dan kita pas saat itu juga kita jangan, kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Apa yang kamu lihat? Ceritakan. Nggak perlu kayak gitu, itu urusan dia. Bentar lagi mati kok digituin, talkinkan dia. Iya. Sambil kemudian live streaming lagi. Kurang ajar ini orang. Udah mau mati digituin. Nah, kemudian dia melihat malaikat-malaikat tersebut dalam wujud aslinya. Tapi biasanya orang yang seperti ini dia nggak bisa mendeskripsikan. Begitulah alam gaib ketika diperlihatkan, susah dideskripsikan. Ada apa, susah. Ya, apalagi dalam keadaan seperti itu sebentar lagi wafat dia. Maka di sinilah orang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini alam gaib, tapi gaib yang nisbi. Ya, adapun kalau di keseharian seseorang melihat malaikat, ini perlu diperhatikan. Apakah itu benar malaikat yang saya lihat? Kalaupun itu malaikat, apakah itu wujud aslinya? Kan nggak bisa dipastikan. Begitu. Baik, lanjut, fadhol. Waqala Syekh rahimahullah, yang ketiga kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an yang menghapuskan semua kitab sebelumnya. Baik, ahsan. Kita wajib untuk mengimani kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah kalamullah. Tapi yang sekarang otentik hanyalah Al-Qur'anul Karim. Adapun Taurat atau Injil
atau yang mereka sebut dengan Old Testament atau New Testament atau Bible atau apapun namanya, maka semua itu disebut kutub muharrafah, kutub yang sudah ditahrif dan sudah diubah-ubah, baik dari segi lafal apalagi maknanya. Adapun Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu az-zikr, dan kami menjaga Al-Quran, tidak akan ada perubahan lafzi. Injil, Zabur, itu semua kitab Allah pada asalnya. Nah, Al-Quran menghapus semua kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Maka tidak boleh dan haram seseorang berhukum dengan Taurat dan Injil dan Zabur. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Maka hendaklah ahlul injil itu berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil tersebut. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksud dari ayat ini adalah ketika Injil diturunkan, maka hendaklah para penganut agama yang dituturkan dalam Injil itu mengamalkan Injil. Tapi saat itu, dan di antara konsekuensi mengamalkan Injil adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara berhukum dengan hukum Allah dengan hukum Injil pada asalnya. Wajib beriman kepada Rasulullah. Dan ketika beriman kepada Rasulullah, maka lucutkanlah kitab-kitab yang sudah ditahrif tersebut. Khalas, kembali ke Al-Quran sekarang. Sampai Umar pun diomeli sama Rasulullah SAW karena membuka salah satu kitab ahli kitab. Udah, kita cukup dengan Al-Quran saja. Taib. Yang keempat, fadhal. Qala Syekh rahimahullah, yang keempat Rasul-Rasulnya. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi pertama jelas manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama. Yang sebelumnya itu bukanlah Rasul, melainkan Nabi. Tapi setelah Nabi Nuh alaihissalam berikutnya ada para Rasul dan Nabi. Di surat An-Nisa, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Maka maksudnya di sini adalah setelah Nuh ada nanti para nabi. Dan sebagian ulama di antara Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh, tidak ada nabi sebelumnya bahkan. Ya, ini khilaf di antara ulama. Tapi kalau kita melihat di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau di kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya beliau, ada Nabi Adam, kemudian nanti bawahnya ada nabi namanya Nabi Syith. Nabi Syith. Nabi Syith ini adalah anak pengganti dari anak Nabi Adam lainnya, yaitu Qabil dan Habil, yang mana Habil dibunuh oleh Qabil karena kecemburuan terhadap saudarinya yang cantik yang akan menikah dengan Habil, karena Allah terima sedekahnya Habil. Maka Qabil membunuh Habil. Maka tidak layak Qabil ini menjadi penerus Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Syith namanya, kata sebagian ulama di antara Ibnu Jarir At-Tabari dalam riwayatnya. Nanti Nabi Syith ada, kemudian turunnya nanti ada Nabi Idris, kemudian baru Nabi Nuh alaihissalam, atau ada Nabi lain. Itu khilaf di antara ulama. Itu bukan hal yang wajib untuk dikenal oleh seluruh manusia, tapi kita yang penting mengimani bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Taib. Yang kelima, hari akhir, yaitu hari kiamat, ketika semua umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Nah, kita juga wajib mengimani hari akhir. Tapi apakah iman kepada hari akhir sekadar mengetahui?
Tidak. Melainkan juga dilazimkan untuk beramal untuk kebahagiaan hari akhir, harus. Ya, dan untuk keselamatan di hari akhir. Semua, apakah hari kiamat ini atau hari akhir ini hanya untuk dihisab? Tidak juga, melainkan juga akan diberikan jaza, yaitu balasan atas hisab tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Keenam, terakhir. Yang keenam, takdir yang baik dan yang buruk, yaitu menerima semua ketentuan Allah, dan pada saat yang sama kita harus melakukan tindakan ikhtiar yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Baik, takdir yang baik dan yang buruk. Di sini baik atau buruk, ya. Kenapa takdir yang buruk? Apakah maksudnya adalah perbuatan Allah itu buruk? Tidak. Perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan itu selalu baik. Yang buruk adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan perbuatan takdirnya. Seperti musibah, itu adalah apa yang ditakdirkan. Musibah bukanlah perbuatan Allah Ta'ala, tapi Allah mentakdirkan musibah, itulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini harus dibedakan. Seseorang kecelakaan, patah kakinya, ya. Maka di sini ini takdir buruk bukan? Iya, takdir buruk dari sisi apa? Dari sisi hasil dari apa yang Allah takdirkan, yaitu patahnya kaki orang itu. Ini buruk. Tapi perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan patahnya kaki itu terpuji. Terpuji. Ya, terpuji. Perbuatan mentakdirkan terpuji. Kenapa terpuji? Karena pasti itu didasari kebijaksanaan dan pasti ada hikmahnya. Allah Ta'ala menciptakan neraka. Neraka itu buruk bukan? Buruk. Neraka itulah ada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Buruk. Tapi perbuatan Allah mentakdirkan adanya neraka, baik atau buruk? Baik. Keberadaan neraka itu ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Ya, seperti itu dalam surah penciptaan iblis, penciptaan orang-orang jahat, penciptaan binatang-binatang buas, penciptaan kucing berantem. Itu semua termasuk. Kucing berantem bagus apa jelek, nggak enak dengernya, cerewetnya minta ampun. Kita nggak paham bahasa mereka, kita nggak paham persoalan mereka, tapi kita harus menanggung bebannya, beban perasaan dan pendengaran. Buruk, tapi keberadaan itu dan Allah mentakdirkan kucing berantem seperti itu pasti baik. Perbuatan Allah Ta'ala, walaupun kucingnya yang jelek. Iya, seperti itu. Gitu Rafi ya. Misalnya antum wajahnya jelek misalnya. Misalnya. Kan misal. Ya kalau kenyataan begitu kan kebetulan aja, ya. Misal kan. Antum wajahnya jelek misalnya. Ya qadarullah ma syafa'ala. Emang udah kayak gitu ciptaannya. Ini buruk, takdir buruk. Tetapi perbuatan Allah Ta'ala mentakdirkan wajah antum seperti itu pasti baik. Itu harus dituntut kepada Allah, gitu loh. Ya perbaikilah itu wajah itu supaya lebih baik lagi, gitu ya. Ya seperti itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.